Kita mulai lagi. Untuk aspek yang berikutnya adalah aspek teknoekonomi dan pengembangan lapangan shale gas. Biasa kita kenal sebagai plan of development. Nah, ini kalian sebenarnya akan mempelajari ini lebih detail di tingkat 4 ya, di manajemen proyek. Namun di sini kita tetap bisa transfer idenya. Nah, seperti biasa ya, namanya suatu project ya, atau rencana pekerjaan atau prospek itu selalu untung ruginya. Kita prediksi kalau kita melakukan ini berapa besar biayanya, terus berapa besar profit yang bisa saya dapat. Itu selalu dasarnya ada teknoekonomi gitu ya. Kenapa disebut tekno? Karena berapa besar biaya yang kita keluarkan dan berapa besar keuntungan yang akan kita peroleh itu bergantung dengan teknologi atau ya pekerjaan teknik yang kita lakukan. Nah, khususnya di dalam shale gas ini ternyata komponen biaya dan untuk pekerjaan fracturing ini sangat dominan dalam pengembangan shale gas. Nanti kita lihat breakdown biayanya sebesar apa. Nah, jadi seperti biasa komponen biaya untuk suatu pekerjaan ini sebenarnya umum sih di bidang migas. Komponennya kurang lebih adalah ini, biaya drilling, biaya fracturing, kemudian setelah sumur itu jadi kita keluar biaya untuk surface facilities dan operating cost. Nah, kemudian komponen-komponen biaya ini kita gabungkan menjadi satu untuk ini komponen biaya, dan juga revenue-nya ini kita peroleh dari volume gas yang bisa kita jual. Ya. Nah, kemudian dari situ kita bisa melakukan beberapa perhitungan uncertainty, karena di masing-masing biaya ini mungkin aja berubah-ubah gitu ya. Dan juga dari revenue juga mungkin berubah, misalkan akibat perubahan harga gas dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan secara deterministik maupun secara statistik. Kalau deterministik berarti satu harga saja, kalau stokastik berarti kita menggunakan pendekatan statistik. Seperti misalkan Monte Carlo gitu ya, untuk memasukkan distribusi nilai dari masing-masing parameter ini. Nah, yang menarik bahwa di shale gas ini komponen biaya kita itu akan sangat bergantung dari skenario fracturing yang kita pakai. Jadi berapa banyak stage yang kita pakai dalam fracturing, berapa panjang lateral sumur-sumur kita, berapa optimal well spacing, karena di sini juga nanti akan menentukan berapa jumlah sumur yang akan kita bor di dalam play kita, dan volume air dan juga kapan waktu melakukan refractoring. Ini semua akan sangat dominan perannya di dalam menentukan keekonomian dari suatu prospek shale gas. Begitu. Ini hanya suatu summary dari papernya Yuan. Kalian bisa baca lebih lanjut di dalam paper. Nah, inilah biaya ya untuk mengebor satu sumur shale gas hingga dikompresi. Ini sebenarnya referensi yang cukup lama ya, dari tahun 2012, tapi saya kira harganya semakin murah gitu ya, karena pengembangan teknologi juga. Nah, ini satu sumur itu senilai 8,5 juta dolar per sumur. Nah, saya kira ini sumur ini juga tidak terlalu cukup comparable dengan harga sumur konvensional. Ya. Saya dulu waktu kerja praktek di Philips itu memantau suatu operasi pemboran ya, sumur di Suban. Sumur di Suban itu juga sumur gas, dan dia adalah sumur yang naturally fracture. Biasanya selalu dilakukan pemboran itu horizontal, dan juga karena dia itu mengebor karbonat dan basement itu cukup ini gitu, apa namanya, cukup dalam dan cukup susah pengeborannya. Itu pun average-nya sekitar 10 sampai 14 juta dolar per sumur. Jadi harga sumur shale segini sebenarnya cukup comparable dengan harga sumur di konvensional. Nah, lalu kita lihat breakdown-nya ya. Nah, ternyata 67% biaya dari sumur itu keluar untuk operasi fracturing dan kompresinya. 50% bukan untuk fracturing-nya. Sedangkan untuk pemborannya sendiri itu sekitar 33%. Jadi perlu diperhatikan sebagai kita merencanakan sesuatu, mencari kontraktor fracturing yang andal dan juga harganya murah. Ini menjadi dominan dalam pekerjaan shale gas. Dan di sebelah sini ada beberapa benchmark harga untuk melakukan pengembangan beberapa sumber daya gas. Nah, sebagai referensi di tahun 2010 ini harga gas alam konvensional itu 2,46 dolar per MSCF. Nah, tapi shale gas sendiri ini sekitar 4 kalinya ya, hampir 4 kalinya di 8 dolar, yang paling mahal sendiri.
CBM sedikit lebih murah, $6 per MSCF, dan tight gas $5,01 per MSCF. Nah, namun sebenarnya harga ini cukup bersaing ya, karena di tahun 2000-an itu harga gas masih cukup tinggi di US, dan juga marketnya sendiri sudah sangat integrated. Kita bisa lihat contohnya waktu di CBM kemarin, jejaring pipa itu sudah ada di mana-mana gitu di US, sehingga pengembangan shale gas dengan harga segini pun masih bisa kemungkinan komersial. Nah, lalu resiko finansial apa yang kita hadapi kalau kita akan mengembangkan shale gas? Ada dua yang utama dan ini cukup berbeda. Kita lihat yang pertama adalah uncertainty dari produktivitas lapangan yang tinggi. Nah, jadi kita dari awal itu nggak bisa punya prediksi yang akurat gitu ya. Kalau kita mau develop area play ini, apalagi area play yang baru gitu, yang belum banyak orang develop di situ. Nah, itu kira-kira kita bisa dapat gas berapa besar recovery-nya. Nah, khususnya di shale gas, uncertainty ini lebih tinggi dibandingkan reservoir yang konvensional atau conventional play. Nah, dan juga seperti yang kita lihat tadi, jumlah sumur yang kita perlukan untuk mendevelop shale gas dengan rate yang komersil ini jauh lebih banyak. Dan itu harus kita lakukan di awal, sehingga kita butuh early investment yang sangat masif. Nah, inilah risiko dari pengembangan shale gas ini. Nah, sekarang kita lanjut ke fase development sumur itu sendiri. Nah, inilah semacam kalau orang gitu ya punya fase pertumbuhan gitu ya, mulai dari lahir sampai dengan meninggal. Nah, inilah fase pertumbuhan dari sumur gitu kurang lebih. Jadi mulai sumur shale gas itu tahap 1 kita buat well pad gitu ya, set identification dan preparation, lalu sumur dibor dan disemen. Nah, kemudian di kemudian dilakukan hydraulic fracturing. Nah, stage 1 sampai stage 3 ini juga mungkin terjadi di sumur yang konvensional. Nah, yang berbeda adalah di stage 4 dan 5 ini gitu ya, yang cukup berbeda signifikan. Nah, setelah hydraulic fracturing, karena hydraulic fracturing-nya masif dan airnya itu banyak, nah flow back airnya itu juga banyak gitu ya. Meskipun kita tahu connect water dari reservoir shale gas itu sendiri, jadi secara natural air dari reservoir itu sedikit, namun airnya yang jadi masalah adalah air dari operasi fracturing kita sebenarnya, yang ternyata cukup besar. Nah, ini terjadi di awal. Berbeda ya kalau kita lihat di sumur konvensional itu kan awalnya misalkan sumur gas, rate gasnya tinggi gitu ya, rate gasnya tinggi, airnya encroach lama-lama gitu, awalnya kecil, lama-lama jadi besar. Nah, jadi volume air yang terproduksi besar itu di akhir, sedangkan di shale gas itu di awal ketika selesai melakukan hydraulic fracturing. Jadi ini harus dipikirkan dari awal bagaimana memanage air flow back ini yang besar. Nah, kemudian yang di stage berikutnya ini juga cukup berbeda ya dibanding yang konvensional, yaitu adanya operasi refracturing. Jadi fracturing itu bisa dilakukan beberapa kali sepanjang produksi sumur gitu ya. Begitu decline-nya udah di luar normal dan produktivitas sumur makin turun, kita bisa coba frack lagi, membuka rekahan yang sebelumnya sudah tertutup gitu ya, akibat ropannya sudah hancur, itu kita bisa buka lagi dengan cara melakukan refracturing. Nah, di akhir setelah sumur itu di bawah rate keekonomian atau economic limit, kita abandon. Potong casingnya, terus kita isi dengan semen, jadi tertutup, wellhead-nya dibongkar sehingga seperti sedia kala, seperti saat kita melakukan menemukan lahan itu. Ini well abandonment ini juga menjadi bisnis besar ya di shale gas. Jadi kalau kalian misal pengen punya perusahaan sendiri gitu ya, menyasar service, nah ini juga well abandonment ini menjadi penting karena di shale gas itu pasti sumurnya banyak gitu ya, ribuan, puluhan ribu. Nah, nanti kalau udah di abandon semua itu jadi pekerjaan yang banyak juga gitu untuk melakukan abandonment ini. Oke. Nah, itu tadi untuk sumurnya. Nah, sekarang kita lihat di scope yang lebih besar, yaitu lapangannya. Nah, kalau kalian lihat pola ini, mungkin kalian udah mulai terbiasa ya. Kita lihat pola yang sama juga waktu development di CBM dan juga di gas hidrat, selalu polanya adalah seperti ini. Apa itu? Pertama kita identifikasi apakah memang benar ada sumber daya shale gas di tempat itu, atau dengan kata lain kita melakukan eksplorasi. Di sini tim eksplorasi yang berjalan, survei seismik, dan juga analisis geologi untuk mencari target formasi yang memang potensial untuk mengandung shale gas. Nah, ini kita lakukan secara screening.
Kita sudah bahas ya datanya di pertemuan modul shale gas yang pertama, mulai dari TOC dan juga Brittonus Index, permeability dan lain sebagainya. Kita punya kriteria screening untuk mengetahui apakah memang potensi shale gas tersebut cukup baik. Nah, kemudian setelah ketemu, oh memang ada formasi shale gas yang potensial gitu ya. Kita bor salah satu sumur gitu ya untuk melakukan uji produksi. Biasanya sumur yang di awal ini hanya untuk ini aja gitu ya, untuk appraisal atau mengukur seberapa besar sumber daya yang ada. Nah, ini belum sampai ke horizontal well. Biasanya masih sumur vertikal dan juga masih mungkin di frack juga sekedar untuk membuktikan bahwa selain dinilai memang ada sendiri gasnya gitu, kita buktikan dengan pengeboran. Nah, selain dibuktikan ada, gitu ya, setelah kita tahu ada dan dibuktikan ada, nah kita harus tahu apakah menguntungkan, gitu ya. Menguntungkan ini kita lihat dari kita bisa menghasilkan laju produksi gas yang cukup besar atau komersil di daerah. Nah, ini kita lakukan produksi skala kecil, gitu ya, dengan beberapa sumur atau kita sebut istilahnya sebagai pilot test. Nah, kemudian dari pilot test sendiri kita juga mendapatkan banyak data dan juga kita bisa mengkalibrasi prediksi kita ke depan. Di awal sini kita udah mulai membuat reservoir model dan melakukan simulasi. Di sini kita dapat data sehingga kita bisa kalibrasi. Nah, di sini juga sebenarnya ada stage-stage ya. Kalau ternyata dari pilot ternyata nggak komersial, kita bisa aja keluar dari kerjaan tersebut gitu ya. Kita nggak lanjut untuk mendevelop. Tapi kalau ternyata memang potensial untuk dikembangkan secara lebih lanjut, nah kita tetapkan di sini skenario pengembangan atau plan of development yang optimal untuk kondisi full field gitu ya, untuk area yang lebih luas gitu. Setelah itu kita tinggal execute dan operasikan lapangan kita sesuai dengan plan of development yang kita punya. Nah, inilah jalur berpikir yang selalu kita ulang-ulang terus. Nah, intinya ini adalah suatu workflow untuk memanage risiko yang besar dan uncertainty yang tinggi. Ini berlaku seumur hidup ya, nggak cuma di migas, tapi kalau mungkin kalian pengen punya bisnis yang lain, mungkin bisa kalian lihat pola-pola yang sama. Jadi jangan pertama harus kenal dulu, cari data dulu, kemudian jangan langsung main besar, tapi kita coba pilot dulu skala-skala kecil, begitu kita udah punya pengalaman dan kita lebih tahu, baru kita lakukan skala besar. Ini sebenarnya mendetailkan apa yang kita bahas di slide sebelumnya. Di sini adalah rentang waktu, target-target yang kita punya di tiap tahap gitu ya. Jadi awal dari eksplorasi dan appraisal kita terus mengidentify sumber daya kita untuk tahu seberapa sih besarnya ukuran sumber daya yang kita punya gitu ya. Nantinya kita lanjutkan jadi cadangan. Sambil di sini kita mencari field plan yang lebih optimal. Field plan ini seperti apa? Ya seperti yang dijelaskan tadi, jumlah sumur berapa banyak, lateral berapa panjang, fracture-nya seberapa banyak dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini gitu yang menjadi tantangan boran sumur shale gas ini mencari ini bisa kita gabung di 2 poin ini, itu menempatkan sumur di formasi shale-nya sendiri gitu. Bayangkan rata-rata tebal shale itu tidak ini ya seberapa tebal, misalkan sekitar cuma 5 meter, tapi kedalaman yang kita tempuh itu ribuan meter begitu. Nah, itu ibaratnya apa tuh? Kayak orang ini ya, kita nggak tahu di bawah seperti apa dan kita harus membuat trajektori sumur yang horizontal gitu. Nah, ini yang menjadi penting adalah drilling precision gitu. Istilahnya istilah servisnya mungkin seperti Islam bersih adalah geosteering gitu. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan lateral, misalnya kita punya shale seperti ini. Di awal mungkin kita tidak punya gambaran seperti apa strukturnya, bagaimana dipping dari formasi itu, nah tapi kita ingin menempatkan sumur itu supaya tetap berada di dalam lateral sini. Nah, mungkin kita selalu perlihatkan gitu ya gambar sumur horizontal itu rata gitu ya, tapi ternyata kenyataannya nggak kayak gitu ya. Kenyataannya itu ya belok-belok di bawah gitu sumurnya. Tergantung dari seperti biomekanik formasi yang ada di situ. Susah loh menempatkan ini. Ini menjadi salah satu isu di pengembangan shale gas. Kemudian lanjut setelah sumurnya kita bisa desain dengan baik,
kita fokus pada bagaimana mengoptimize fracture design dan kompresi. Nah, setelah dua itu berjalan dengan baik, baru kita fokus bagaimana mempertahankan produksi dan juga melakukan operasi refracturing untuk menjaga produksi. Dan selalu di sepanjang tahapan ini kita memanage siklus air karena banyaknya air yang diperlukan, dan juga kita membangun dan memperbaiki terus reservoir model yang kita punya agar kita punya prediksi yang makin akurat dan perencanaan yang juga matang. Nah, ini detail lebih lanjutnya mengenai pilot test yang ada di dalam tahapan ini. Nah, sebenarnya tujuannya sama ya dengan pilot test yang lain, selalu untuk mengurangi uncertainty pada pengembangan full scale. Jadi kita coba pengembangan dulu skala kecil, dan juga pilot test ini bisa kita pakai data-data yang kita peroleh untuk kalibrasi prediksi di dalam model kita, dan juga kita punya pengalaman operasional gitu ya, bagaimana melakukan pengeboran horizontal di daerah itu dan lain sebagainya. Nah, ini lesson learn yang akan kita pakai untuk di fulfill. Nah, jadi ilustrasi pengembangannya kayak gini. Jadi di tahapan eksplorasi biasanya kita bor dulu beberapa sumur vertikal untuk tahu sisipan shell itu ada di mana gitu ya. Kita tahu formasi shell yang kita target berada di kedalaman berapa dan juga potensinya gitu di awal. Nah, kemudian begitu kita dapat gitu ya, oh ada gitu ya shale gas yang secara dari analisis geologi dan geofisika potensial, kita melakukan appraisal wells. Nah, di appraisal wells ini sudah karakterisasi yang lebih detail ya. Kita dapat informasi mengenai persebaran shale-nya, seberapa jauh dia melampar, dan juga properti dari shale gas itu secara lebih detail. Nah, dari appraisal well ini baru ketahuan gitu ya persebaran properti formasi shale kita yang mengandung shale gas itu. Misalkan di area yang warna coklat ini ternyata diketahui dari appraisal well kurang, dan daerah yang lebih prospek gitu ya dari analisis sebelumnya ya, dasar completion quality dan reservoir quality gitu ya. Reservoir quality mengindikasikan seberapa bagus aliran yang mungkin terjadi, sedangkan completion quality biasanya berhubungan dengan brittleness. Oke, ternyata di daerah sini yang ternyata bagus. Oke, nah dari situ kita bisa propose sumur pilot di area yang kita duga sebagai area yang prospeknya tinggi. Contohnya di sini menggunakan pad drilling. Nah, lalu di pilot test inilah tempat kita mencoba-coba gitu ya beberapa skenario yang kita kira penting. Nah, di praktisnya memang untuk pengembangan shale gas ini orang lebih mengandalkan pilot test dibandingkan prediksi di awal ternyata, karena cukup susah ya untuk membuat model yang akurat di awal gitu ya, untuk simulasi dan memprediksi itu susah gitu. Jadi seringkali kita lebih bergantung dari data lapangan yang kita peroleh. Nah, itulah yang kita peroleh di pilot test. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah satu area yang dilakukan pilot test. Nah, di dalam satu area ini kita bisa melakukan beberapa variasi gitu, skenario fracturing gitu. Misal kita menggunakan 15 fractures stage gitu ya. Nah, ada daerah lain yang kita pakai 7, 10 dan 20. Terus kita variasikan juga panjang lateralnya gitu ya. Nah, lalu nanti dari beberapa skenario pilot yang kita coba nanti akan kita bandingkan gitu. Mana yang performanya paling baik, mana yang hasilnya secara biaya juga paling optimal. Nah, itu yang nanti akan jadi referensi kita untuk development di skala yang lebih luas gitu ya, mungkin satu area ini. Jadi inilah uncertainty yang ingin dipastikan lagi sepanjang pilot test. Data yang kita peroleh haruslah menjelaskan pengambilan keputusan untuk desain-desain ini. Ini lebih detail mengenai data apa yang dipakai dan analisis apa yang dilakukan selama tahapan identifikasi dan appraisal. Tapi pada dasarnya menjelaskan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Pertama, dalam tahap identifikasi selalu kita screening dulu gitu. Kemarin kan kita sudah pelajari TOC minimal 15%, misalkan permeability di atas 100 nanodarcy dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tahapan awal di dalam screening formasi shale yang akan kita kembangkan.
Kalau di dalam screening itu sendiri ternyata sudah di reject, ya tidak ada gunanya juga kita melanjutkan development karena kita tahu di awal kemungkinan untuk shell itu akan komersial itu cukup kecil. Oke. Lalu di tahapan-tahapan selanjutnya ini adalah data-data yang kita peroleh dan pekerjaan yang kita lakukan. Intinya dari workflow ini adalah sepanjang tahapan identify dan appraise, akuisisi data dilakukan secara komprehensif dan integrated. Nah, serta apa yang kita pelajari dari data itu harus kita gunakan untuk perencanaan ke depan. Lebih lanjut kalian bisa baca di dalam paper ini. Nah, setelah saya panjang lebar gitu ya menceritakan idealnya pengembangan shale gas itu seperti ini gitu ya, mulai dari aspek teknik ekonomi, lingkungan, dan secara engineering. Nah, sekarang saya ingin bercerita kepada kalian realitanya gitu yang di US gitu ya. Nah, khususnya ini di awal-awal ketika terjadi booming. Nah, seperti booming gitu ya, kayak apa sih namanya? Kalau kita dengar di berita, misalkan kalian tahu kasus Joska gitu ya. Joska sekarang menjadi bermasalah. Nah, mungkin kita dulu ada orang pada ikut-ikutan nih, kita juga harus ikut dong meskipun kita belum tahu benar sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang melakukan itu. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Dan ini suatu contoh yang harus kita pelajari untuk kita tidak lakukan seperti ini. Nah, inilah ya realitanya pengembangan di sana. Kalau kalian tahu di harga minyak, harga gas yang turun seperti saat ini dan pandemi, banyak operator shale gas di US itu yang bangkrut, tapi sebelum itu juga sudah banyak. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Kita lihat. Pertama adalah itu tadi ya. Pertama banyak operator karena di US itu jiwa entrepreneurnya sebenarnya tinggi sekali gitu ya. Banyak sekali operator yang bisa ikut mengembangkan shale gas, bahkan perorangan juga bisa gitu ya. Nah, itu begitu ada discovery dari salah satu shale gas play di awal-awal itu selalu langsung orang berebutan gitu untuk melis daerah itu atau menyewa hak mineral yang ada di bawah daerah itu. Nah, kemudian begitu kita peroleh leasing itu yang cukup luas, nah di awal ternyata orang ekspektasinya itu shale gas seperti gas konvensional gitu ya. Orang tahu bisa produksi tinggi tapi tidak menyangka bahwa decline yang terjadi itu sangat cepat gitu. Kita udah pelajari ya decline curve-nya shale gas itu ternyata cepat di awal. Nah, jadi apa yang terjadi mereka ini gitu ya, bor secara masif gitu, membabi buta drilling boom untuk mempertahankan area lease mereka karena di perjanjian leasing area shale gas itu di US ada klausul namanya help by production. Help by production ini artinya apa? Artinya selama sebagai operator tersebut yang memiliki hak leasing itu dia masih bisa memproduksikan gas dengan rate minimal tertentu gitu ya yang cukup komersil. Yang punya lease atau yang punya tanah itu dia tidak bisa memutus lease-nya itu. Jadi mereka bisa perpanjang orang operator yang ngelis itu. Tapi harus membuktikan dengan produksi. Nah, akibatnya supaya demi menjaga area yang mereka punya itu ya udah mereka bor aja habis-habisan yang penting produksinya tinggi. Meskipun kadang secara keekonomian juga dipertanyakan. Nah, kemudian juga perencanaannya terkadang kurang matang, seperti misalkan untuk well spacing, kalau kita sudah pelajari idealnya pilot test gitu ya, kita coba beberapa skenario, tapi nyatanya nggak seperti itu gitu ya, karena kita lihat shale gas itu sangat heterogen sekali gitu ya. Kalau misalkan ada daerah yang potensi produksinya bagus, ya kemungkinan area situ aja yang bagus gitu kan. Nah, di situ orang langsung berebutan membor di daerah itu. Jadi di sini recovery-nya terlalu terpusat di satu tempat di sweet spot itu dan akhirnya juga produksinya decline secara cepat. Nah, jadi juga ini adalah salah satu ini ya modelnya itu seperti startup gitu. Waktu ada shale gas boom itu awal-awal terjadi gitu ya. Jadi begitu tahu di US sebelumnya kita nggak pernah bisa produksi. Nah, setelah kita bisa produksi dan rate-nya cukup tinggi dan ternyata decline-nya juga cepat, orang tetap aja lanjutkan pengembangan di situ
meskipun secara cost bisa jadi itu sebenarnya uneconomic, tapi untuk menjaga growth dari produksi shale gas ya orang tetap lakukan, gitu ya. Dan inilah kenyataannya adalah bahwa karena masifnya pengembangan di satu area dan juga tidak memperhatikan engineering practice yang baik, gitu ya. Place kayak di Haynesville ini salah satu yang intensif, itu produksinya udah turun lebih dari 50% setelah hanya 5 tahun saja. Inilah realita yang terjadi, kegagalan-kegagalan yang ditemui di awal pengembangan shale gas. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini referensi lebih lanjut yang bisa kalian baca, khususnya dari bukunya Ahmed dan Mihan. Di situ komprehensif dibahas mengenai development ini. Juga kalian bisa baca paper-paper ini. Untuk yang teknoekonomik, saya rekomendasikan membaca paper ini.